Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pembayaran dan pelaporan pajak, juga pembukuan dan pencatatan. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Nabila. Nama saya Melinda Agustin. Nama saya Wulandari. Nama saya Novali Tiara. Lanjut kita ke presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novali Tiara dari kelas 02 SAK 001 dari kelompok 4, ingin menjelaskan tentang materi bab 7, yaitu pembayaran dan pelaporan pajak. Langsung saja kita kepada materinya. Materi pertamanya itu menjelaskan pengertian pajak. Jadi apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada definisi pembayaran dan pelaporan. Definisi pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dan perusahaan untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Selanjutnya, pelaporan pajak. Pelaporan pajak ini adalah proses di mana individu atau badan hukum melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak mereka kepada pemerintah. Ketentuan pembayaran pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan peraturan tanpa menunggu surat ketetapan pajak. Yang kedua, wajib pajak bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang terutang. Selanjutnya ada surat setoran pajak yang biasa disingkat dengan SSP. Jadi apa itu SSP? SSP ini adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Memiliki fungsi sebagai surat bukti dan dokumen administratif pencatatan penerimaan negara. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada SSP standar. SSP standar ini dikhususkan untuk semua jenis pajak. Yang kedua ada SSP khusus yang diperuntukkan untuk wajib pajak yang memiliki NPWP. Selanjutnya ada e-billing system. E-billing system ini adalah pembayaran pajak secara online. Memiliki 3 keunggulan. Yang pertama ada fleksibilitas waktu, yang kedua kecepatan proses pembayaran, dan yang ketiga meminimalisir kesalahan input. Batas waktu pembayaran pajak. Pembayaran maksimal 15 hari setelah pajak terutang atau akhir masa pajak. Jika terlambat, wajib pajak dikenakan sanksi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% per bulan. Untuk pajak tertentu, pembayaran dilakukan sebelum penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Pengangsuran atau penundaan. Syarat mengajukan permohonannya yaitu bersedia memberikan jaminan yang bisa ditentukan pelayan pajak dan tidak memiliki tunggakan pajak. Syarat ketentuan angsuran yaitu maksimal 12 bulan dari penerbitan keputusan sampai dengan bulan terakhir tahun pajak. Sedangkan surat keterangan penundaan maksimal 12 bulan dari penerbitan keputusan, paling lama 3 bulan sejak akhir batas bayar. Selanjutnya pengembalian kelebihan. Prosesnya yaitu pengajuan permohonan oleh wajib pajak dan akan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuannya, pengembalian maksimal 12 bulan setelah permohonan diterima dan imbalan bunga 2% per bulan jika terlambat. Kriteria pengembalian yaitu 1. Tepat waktu menyampaikan SPT, 2. Tidak memiliki tunggakan pajak, 3. Laporan keuangan diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian, 4. Tidak pernah dipidana dalam tahun terakhir terkait pajak. Surat pemberitahuan atau SPT berfungsi melaporkan perhitungan pajak terutang dan melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak. Dibagi menjadi dua, yaitu 1. SPT tahunan yang dilaporkan setiap tahun jika wajib pajak pribadi maksimal 31 Maret dan wajib pajak badan maksimal 30 April. Yang kedua yaitu SPT masa, dilaporkan setiap periode tertentu maksimal 20 hari setelah akhir masa pajak. Selanjutnya masuk ke dalam pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan surat setoran pajak atau SSP? Jawabannya yaitu SSP adalah bukti pembayaran pajak oleh wajib pajak. Pertanyaan kedua, dokumen berisi rincian penghasilan, pajak yang telah disetor, dan pajak yang masih harus dibayar disebut
Jawabannya yaitu surat pemberitahuan atau SPT. Soal ketiga, kode unik yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik disebut. Jawabannya yaitu kode billing. Yang keempat, pembayaran pajak secara elektronik dengan kode billing dilakukan melalui sistem. Jawabannya yaitu e-billing. Yang kelima, siapa yang bertanggung jawab melaporkan pajak perusahaan setiap tahunnya? Jawabannya yaitu wajib pajak badan atau kuasanya. Soal dan jawaban. Kapan batas waktu pelaporan SPT wajib pajak pribadi? Jawabannya 31 Maret tahun berikutnya. Berapa tarif denda keterlambatan pembayaran pajak per bulan? 2% per bulan. Apa kepanjangan dari SPT? Yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan. Siapa yang wajib menyampaikan SPT tahunan PPh badan? Wajib pajak badan atau perusahaan. Apa jenis pajak yang dipungut atas pembelian barang dan jasa? Yaitu pajak pertambahan nilai atau PPh. Sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.